Mungkin kita pernah mikirin soal benda-benda kecil di sekitar kita yang sebenarnya nggak punya kekuatan apa-apa, tapi tiba-tiba bisa bikin orang ngelakuin hal di luar nalar. Yap, bendera. Secara logika itu cuma kain berbentuk persegi yang bisa kita beli di toko tekstil mana aja. Tapi pernah nggak kita bertanya-tanya, kenapa selembar kain ini bisa bikin hati seseorang bergetar, merinding, atau bahkan rela mempertaruhkan nyawa demi membelanya? Coba aja bayangin, kalau ada orang yang menginjak kain biasa berwarna merah di jalanan, paling kita cuma ngomong, hati-hati om. Tapi kalau kain itu punya garis putih di tengahnya dan diklaim sebagai bendera negara, orang tersebut bisa langsung diamuk massa atau dipenjara bertahun-tahun. Pertanyaannya, kenapa kita sampai segitunya memberikan nyawa pada simbol yang sebenarnya nggak bisa ngomong ini? Banyak dari kita ngira kalau bendera itu simbol kuno yang dari dulu bentuknya nggak banyak perubahan. Dan setiap negara otomatis lahir bareng sama benderanya. Tapi mitos ini ternyata salah besar. Urusan bikin bendera ini seringkali penuh drama, kepanikan, bahkan kekonyolan yang nggak masuk akal. Pernah denger cerita lucu pada Olimpiade tahun 1936 di Berlin nggak? Waktu itu, tim dari negara Liechtenstein dan Haiti datang dengan penuh kebanggaan membawa bendera masing-masing. Tapi pas kedua bendera itu dikibarkan bareng di stadion, semua orang langsung terdiam. Ternyata bendera mereka berdua sama persis. Dua-duanya cuma pakai warna garis horizontal biru dan merah. Ini seperti dua orang yang ketemu di pesta dan kebetulan pakai baju kembar. Gara-gara kejadian memalukan itu, setahun kemudian Liechtenstein terpaksa nambahin gambar mahkota emas di pojok bendera mereka biar nggak ketukar lagi. Kejadian mirip juga pernah dialamin sama Tiongkok zaman dinasti Qing. Awalnya mereka santai aja, nggak merasa butuh bendera nasional. Tapi pas kapal-kapal dagang mereka mulai merambah lautan lepas, masalah besar muncul. Mereka sering ditangkap dan nyaris ditembak oleh patroli laut internasional karena dicurigai sebagai bajak laut. Soalnya, aturan hukum laut di zaman itu lumayan ketat. Kapal yang berlayar tanpa ada bendera resmi secara otomatis dianggap ilegal. Akhirnya, dinasti Qing buru-buru merancang bendera naga kuning biar kapal-kapal mereka selamat dari tuduhan kriminal. Jadi, bendera pada awalnya bukan soal harga diri, tapi lebih ke biar nggak kena tilang di tengah laut. Tapi sebenarnya kenapa kita sebagai manusia butuh banget penanda visual ini? Kenapa nggak cukup pakai paspor aja? Nah, disinilah ilmu sosial dan psikologi massa bisa nunjukin jawabannya. Setiap garis, lambang, dan warna pada bendera itu sengaja dirancang sedemikian rupa buat menghasilkan rasa bangga yang instan di dalam otak kita. Ada teori dari sosiolog namanya Benedict Anderson yang disebut Imagine Communities atau komunitas terbayang. Gampangnya begini, kita nggak mungkin bisa kenal atau nyalamin satu-satu sama ratusan juta orang di negara ini. Tapi lewat sebuah logo bernama bendera, otak kita langsung menghubungkan sesuatu yang abstrak seperti bangsa dengan simbol yang bisa kita lihat. Ibaratnya kita lagi nonton konser atau nobar di stadion, kita nggak kenal sama orang-orang di sebelah kita. Tapi pas bendera dikibarin, tiba-tiba kita merasa satu geng, satu nasib, dan satu perjuangan. Tapi gimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah bendera cuma muncul pas lagu kebangsaan diputar pada upacara aja? Ternyata enggak. Ada fenomena psikologi yang namanya banal nasionalisme atau nasionalisme banal. Setiap hari tanpa kita sadari, otak kita diprogram terus oleh paparan bawah sadar. Mulai dari bendera kecil yang nempel di depan kelas, yang ada di stempel dokumen, di uang kertas yang ada di dompet tipis kita, sampai yang ada di atribut partai saat mau pemilu. Kita sering nggak peduli, tapi secara nggak langsung otak kita terus diingetin kalau kita punya naungan yang sama. Ini adalah cara negara mastiin kalau rasa persatuan itu nggak pernah padam, meski kita saling sibuk ngejar duit. Tapi keanehannya nggak berhenti di darat aja. Di tengah lautan, bendera ini bahkan punya kekuatan hukum yang mutlak. Begitu sebuah kapal mengibarkan bendera negara tertentu, secara hukum internasional, kapal itu otomatis dianggap sebagai wilayah kedaulatan apung. Artinya, hukum yang berlaku di atas kapal itu bukan hukum laut bebas, tapi hukum dari negara pemilik bendera itu. Keren kan? Selembar kain tipis bisa nyelesain masalah yurisdiksi yang rumit banget di tengah samudra yang gak punya batas. Nah, dari semua logika dan hukum tadi, muncul satu pertanyaan terakhir. Seberapa jauh sih pengaruh bendera ini sampai-sampai orang rela mati demi mengejarnya? Untuk menjawab ini, ada satu cerita yang bikin merinding. Ini terjadi di masa Uni Soviet yang menguasai Ukraina.
Waktu itu, identitas asli orang Ukraina lagi dihapus paksa sama pemerintah pusat lewat kebijakan asimilasi budaya. Tapi di tahun 1973, ada sekelompok mahasiswa yang nekat naik ke alun-alun kota, menurunkan bendera Soviet dan mengibarkan bendera biru kuning Ukraina. Besok paginya, pas polisi rahasia KGB datang nyelidiki dan nanya ke penjaga bioskop setempat yang kebetulan ada di lokasi, si penjaga tua itu ngasih jawaban yang legendaris. Dengan tenang dia bilang, "Di sore hari saya ngeliat bendera kalian, tapi di pagi hari saya ngeliat bendera kami." Kalimat sederhana itu nunjukin sesuatu yang sangat dalam. Rumah bisa dihancurin, perbatasan bisa digeser, peta bisa digambar ulang oleh orang-orang berkuasa. Tapi selama bendera itu masih disimpan di dalam dada, sebuah bangsa nggak akan pernah bisa dimusnahkan. Kain itu bukan sekedar simbol. Kain itu adalah bukti nyata kalau kita ada. Kita merdeka dan kita berdaulat. Dan seperti biasa, terima kasih.